selamat pagi, jumpa lagi di channel saya atau Motor Channel. Oke, di sini saya akan coba berbagi tips tentang hasil dari sebuah perbaikan aki, dan di sini saya akan menggunakan sun resistor, oke, yang terbaru. Oke, dan saya gunakan untuk di video ini. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, di sini sudah saya siapkan sebuah resistor 5 watt 10 ohm. Oke, seperti ini. Dan untuk sun resistor ini banyak digunakan untuk sebuah tes beban pada jenis cas aki yang sudah sangat terkenal, yaitu BRT IMEC. Dan di sini saya gunakan yang 5 watt 10 ohm, yang biasanya 12 watt, 5 watt 12 ohm untuk di video sebelumnya. Dan di sini saya akan mencoba cara terbaru, oke, menggunakan 5 watt 10 ohm. Dan di sini saya akan gunakan, oke, 2 buah sun resistor untuk saya gunakan dalam sebuah pengetesan aki untuk video selanjutnya. Dan di sini sudah saya siapkan juga sebuah dop lampu, dimana untuk dop lampu ini, oke, untuk kapasitasnya 12 volt, oke, 25 per 5 watt. Oke, di sini ada 2 buah filamen atau 2 titik pada lampu ini, dimana untuk lampu ini adalah lampu motor bagian belakang atau dop stop yang bisa menghasilkan arus yang berbeda. Ada 2 buah, 25 watt dan 5 watt. Oke teman-teman, dan untuk aki yang sudah saya perbaiki, oke, untuk akinya seperti ini. Oke, untuk hasil perbaikan akinya. Dan di sini saya akan coba lakukan pemeriksaan pada aki ini, apakah bisa normal kembali atau sudah bisa digunakan. Dan di sini saya akan mengecek dari kondisi di setiap selnya. Oke, di setiap selnya sini, oke, kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Oke teman, untuk kondisi sel dari aki ini, oke, untuk video sebelumnya ini sudah saya bongkar, saya gergaji dari penutupnya. Oke, untuk penutupnya di sini, oke, seperti ini. Saya gergaji bagian samping sini, oke, kemudian samping atas ini, oke, di sebelah dari penutupnya, oke, yang samping sini untuk posisinya seperti ini. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Oke, ini sudah saya gergaji. Oke, untuk tadinya memudahkan dalam perbaikan aki, ini saya lihat kondisinya tadinya itu arusnya tidak masuk. Kemudian, oke, saya langsung saja gergaji pakai gergaji besi pada bagian yang sudah saya lakukan adalah bagian samping sini, oke, sampai lurus ke sana. Kemudian di bagian sini, oke, bawahnya sini, oke, saya ambil di posisi bagian atas tengah sini, oke, supaya nanti tidak mengenai dari sambungan plat selnya. Untuk posisinya seperti ini, oke. Dan di sini sudah saya lakukan perbaikan sekitar mungkin 2 hari. Dan untuk kondisinya seperti ini untuk setiap selnya. Oke, yang pertama untuk selnya di sini sudah warnanya abu-abu, dan di sini ada bekas atau dari sulfur yang sudah mulai menghilang. Oke, ini sudah rontok, dan oke, tentunya selnya ini menjadi bersih. Ini warna abu-abu untuk sel yang positif. Maaf, untuk sel negatif ini warnanya abu-abu, dan yang agak hitam kemerahan ini adalah sel positifnya. Oke, di bagian sini adalah sel positif yang agak hitam, dan yang berwarna abu-abu ini adalah sel yang negatif, dimana setiap selnya ini ada, oke, ada titik dimana berselingan antara positif negatif, negatif positif, oke, negatif, maaf, di sini negatif, ini positif, negatif, kemudian terhubung ke positif,
Oke, kemudian negatif lagi, kemudian positif lagi, terhubung ke positif, dan di sini ada satu lubang ini. Oke, posisinya di sini sel negatif, kemudian terhubung di sel positif, dan terakhir ke sel negatif, jadi berseling-seling. Setiap selnya ini ada dua kutub, kutub positif dan negatif, dan dihubungkan secara seri. Ini bisa kita lihat dari sambungan di setiap plat selnya. Sambungan 1, sambungan 2, sambungan 3, sambungan 4, sambungan 5, dan dimana setiap selnya ini terhubung segaris yang lebih panjang. Dan jika dijumlahkan ini arusnya menjadi atau voltasenya menjadi 12 volt. Jadi untuk kondisi aki ini tadinya itu tidak bisa memasukkan arus. Saat dicas itu arusnya tidak bisa mengisi atau menyimpan pada aki ini pada setiap plat selnya. Dan di sini sudah saya lakukan beberapa pemeriksaan di setiap sambungan selnya di sini. Di sini masih kuat, di sini juga masih kuat, di sini juga masih kuat. Di sambungan yang sebelah si 1, 2, 3, 4 ini masih rapi dan kuat. Dan ada sambungan sel yang satunya ini dimana ini menempel dengan rapi dan kuat, tetapi saat saya lakukan pemeriksaan atau pengetesan beban ini timbul uap, timbul gelembung udara, dan di sini mengalami kerenggangan. Dan untuk kondisi awalnya ini tidak kelihatan untuk kerusakan dari sambungan selnya. Jadi di sini di sini posisinya kuat seperti ini, sangat rapi. Tapi saat dites beban ini keluar uap. Ini adalah sel yang bermasalah, dan sudah saya lakukan perbaikan penyoderan, dimana pertama ini saya tambahkan air aki, kemudian saya tes dan timbul uap. Dan saat sudah ketemu dari masalahnya, kemudian saya kasih tisu, saya keringkan dari air akinya supaya nanti lebih mudah untuk penyoderannya. Untuk penyoderannya kondisinya seperti ini. Ini sudah sangat kuat dan sudah cukup untuk dilakukan perbaikan untuk hasilnya. Ini saya menggunakan solder yang 60 watt. Teman-teman, dan di sini saya akan mengecek berapa voltase dari setiap selnya. Voltase setiap selnya di sini saya siapkan dua buah obeng dan saya posisikan ke 20 volt. Saya cek dulu. Seperti ini. Dan pengecasan ini menggunakan kiprok motor yang orsinil dengan arus yang kecil, sekitaran menggunakan trafo yang 3 ampere. Teman, ini plat lubang sel yang pertama, ini saya hubungkan. Ini yang bagian negatif, ini positif, menghasilkan 2 volt. 2 volt. Kemudian yang sebelah sini, sel kedua, sama 2 volt. Sel ketiga, ini untuk plat selnya sudah mulai bersih dan sangat mudah sekali untuk dilakukan pengukuran, karena sebelumnya ini banyak kerak warna putihnya, jadi sangat sulit sekali untuk dilakukan penyimpanan arus saat dicas itu panas. 2,07 volt untuk lubang ketiga. Untuk lubang keempat di sini di sini sama 2,07. Sudah mulai bagus. Yang sel ke-5 di sini untuk voltasenya sebentar di sini untuk voltase sel ke-5. Sel ke-5
Oke, 2,02. Dan sel yang terakhir di sini kita bisa lihat sel terakhir, oke, 2,04. Oke, 2,04 untuk sel yang terakhir. Oke, ini tadi 2,04. Oke teman-teman, seperti ini kondisi dari sel agi ini. Oke, dan di sini saat saya jumlah ke 6 lubangnya ini, karena di sini 2,07 tadi rata-rata, oke, di atas 2 volt, dan di sini saya akan total jika semua dari plat sel ini menyambung pada semua lubangnya. Ini saya bagian positif dan negatifnya. Oke, saya ukur berapa voltasenya. Oke, seperti ini. Oke, 12,45 volt. Oke, sangat bagus sekali untuk aki 12 volt. Oke, dimana di sini ada tulisannya. Oke, jika tegangan terbuka seperti ini belum digunakan, ini di 12,4 volt. Jadi untuk kondisi aki ini masih sudah saya pastikan normal kembali sebelum saya tes. Oke, dan untuk perbaikan dari aki ini ada beberapa tahap, yaitu menggunakan pengecasan atau pengisian dengan voltase dengan arus yang lebih rendah, dan saya tambahkan juga sebuah desulfator seperti ini. Oke, untuk lebih maksimal dan kerak atau sulfur yang ada di bagian plat selnya yang menghalangi dari arus yang masuk. Ini saya pasang desulfator ini sambil saya cas. Oke, seperti ini kondisinya. Oke, di sini kita bisa lihat ada bunyi suara yang berdenging. Oke, ini adalah switching elektronik atau gelombang elektrik, di mana saat dipasang alat ini desulfator ini ada induktor. Saat dihubungkan langsung seperti ini, induktornya ini menghasilkan voltase lebih tinggi dari voltase aki, mungkin sekitaran 30 sampai 60 volt. Kemudian dikembalikan lagi, karena di sini induktornya ini adalah arus AC, kemudian disearahkan oleh diode FR602 dan dikembalikan lagi ke positif aki, dimana saat dipasang alat ini, karena voltase ini melebihi dari voltase aki dan dengan arus yang cukup kecil sekali di sekitaran 40 mA, kemudian terjadi reaksi pada setiap lubangnya atau cairan di akinya ini. Voltasenya lebih tinggi, jadi sama dengan pengecasan dengan arus yang kecil. Sehingga timbul reaksi kimia pada setiap plat selnya, timbul gelembung, sama seperti saat dilakukan pengecasan timbul gelembung, kemudian sulfur yang berwarna putih ini akan luntur ikut dengan cairan aki. Seperti ini kondisinya untuk sebuah perbaikan dari aki 12 volt 3,5 H ini. Oke teman-teman, dan untuk proses selanjutnya di sini saya akan menutup menutup akinya ini sebelum saya lakukan pengetesan, dan di sini kita bisa lihat untuk kondisi selnya seperti ini. Sudah aman semua. Sudah menyambung semua dengan sangat baik, dan di sini untuk sebelum saya lakukan pengetesan, di sini saya akan menutup dari penutup akinya ini atau penutup lubangnya ini. Untuk yang pertama saya siapkan sebuah di sini karena sudah saya gergaji sebelumnya, di sini saya siapkan cutter untuk membersihkan sisa-sisa plastiknya sini. Seperti ini saya bersihkan, saya rapikan. Dan untuk yang kedua di sini sama, kita bersihkan, kita rapikan. Kemudian saya siapkan tisu. Tisu seperti ini. Tisu seperti ini untuk menghilangkan sisa cairan aki.
dan kemudian di sini saya akan siap menutup aki ini. Saya siapkan sebuah lem tembak. Lem tembak seperti ini yang sudah saya panaskan. Sini saya tepatkan di bagian sini. Saya tambahkan lem tembaknya di bagian sini. Lem lilingnya. Seperti ini. Ini harus agak cepat teman-teman, soalnya cepat mengeras. Saya taruh bagian sini. Seperti ini. Dan di sini saya langsung pasang penutupnya. Saya tepatkan posisinya. Posisinya harus sekali nempel. Saya tekan-tekan seperti ini. Sudah cukup kuat. Sudah lurus. Sudah lurus bagiannya ini. Dan untuk sel akinya cukup di atas selnya sedikit, ini sudah cukup. Untuk jumlah air akinya tadi seperti sebelumnya, ini sudah cukup. Dan di sini saya akan coba lakukan penutupan kembali, dan di sini saya akan merapikan. Teman-teman, di sini saya akan lakukan penyoderan. Saya gunakan solder 60 watt. Seperti ini. Saya awali dari sini. Saya solder langsung seperti ini. Saya tepatkan di bagian yang sudah digergaji. Seperti ini. Sudah saya tepatkan seperti ini, dan kemudian di bagian pinggirnya sini ini sudah saya pastikan lurus dari penutupnya, lurus ke bagian sampingnya sini. Saya solder semuanya di bagian yang telah saya gergaji. Seperti ini. Dan kemudian di bagian sini, sampingnya sini. Dan untuk kondisi aki ini, sebelumnya kondisinya adalah karena memakai kiprok yang biasa atau terjadi over voltase saat digunakan di motor. Ini saat menggunakan kiprok yang biasa atau sistem pengisian yang biasa. Jadi saat dipakai, ini voltase dari akinya menerima beban voltase dari pengisian di sekitaran 17 volt. Jadi aki ini mengalami masalah. Di sini saya solder bagian sini. Saya pastikan benar-benar tertutup semuanya. Kemudian di bagian sini, dan saat digunakan aki ini awalnya itu normal, di starter juga sangat kuat sekali, karena di sini untuk digunakan pada motor Beat yang starter kasar. Jadi akinya harus benar-benar bagus kualitasnya, dan jika akinya itu kurang besar arusnya, ini bisa timbul cetek-cetek saja atau tidak bunyi sama sekali, atau tidak bisa digunakan starter. Ini adalah untuk kondisi aki ini. Ini aki barusan kurang 3 bulan, kurang dari 1 bulan, sekitaran 3 minggu. Dan ini aki yang baru, seperti itu informasi dari pemiliknya. Dan di sini setelah saya cek, mungkin dari toko aki, karena untuk penjualan aki, saya solder bagian sini. Untuk penjualan aki mungkin stoknya ini lama, atau kurang lebih 1 tahun belum terjual. Jadi di sini mungkin mengalami masalah pada bagian plat selnya, terutama di bagian sambungannya.
karena banyaknya sulfur. Karena semakin lama ini saat dibiarkan, kondisi aki ini voltasenya turun karena beriringan waktu mengalami penurunan voltase dan terjadi sulfur pada bagian pacelnya yang bisa menyebabkan kropos atau terputusnya sambungan plat sel di dalamnya. Seperti ini teman-teman untuk kondisi dari setelah saya solder pada bagian setelah yang dilakukan penggergajian sebelumnya, dan di sini saya akan rapikan kembali. Untuk tahap selanjutnya di sini saya ganti mata soldernya. Untuk selanjutnya di sini saya solder, saya tambahkan plastik, plastik penutup bagian atas ini yang bekas ini saya tidak gunakan, aki yang bekas. Jadi di sini saya gunakan plastik penutupnya untuk menambal dari bagian yang sudah saya solder tadi, seperti ini. Saya pastikan meleleh semua plastiknya menjadi satu. Menutup rapat seperti ini. Ini cocok sekali menggunakan solder 5 watt, karena langsung menyatu antara sambungan plastiknya dan tentunya menutup rapi. Seperti ini. Sudah terlihat bagus, sudah meleleh. Saya tambahkan lagi bagian lain. Saya tambahkan lagi. Teman-teman, untuk kondisi aki ini saat dicas itu awalnya panas, karena banyak sulfurnya. Kemudian saya hentikan pengisiannya atau pengecasannya, kemudian saya pasang desulfator sekitaran semalaman atau 12 jam. Karena voltasenya turun setelah dipasang desulfator. Setelah dipasang desulfator ini voltasenya turun, jadi saya cas lagi. Saya lakukan pengisian lagi. Saya ulangi beberapa kali, mungkin 2 kali. Sampai saya rasa ini untuk akinya saat dilakukan pengisian tidak mengalami panas. Karena untuk sebelumnya kini saat di awal sebelum disolder pada sambungan plasternya, ini untuk kondisinya saat dilakukan pengisian ini voltasenya kadang normal karena menempel, tetapi ada kerenggangan pada bagian pacel yang satu tadi yang sudah saya solder. Ini ada kerenggangan, jadi kadang menempel kadang tidak. Jadi menempelnya itu kurang begitu kuat karena terlepas. Ini adalah tanda-tanda di mana sebuah aki motor yang bermasalah. Saat diklakson ini kencang, kemudian digunakan starter langsung strumnya hilang atau tidak ada arusnya sama sekali, off. Ini teman-teman bisa melakukan cara ini. Kita buka penutupnya sini, digergaji, kemudian
Oke, dilakukan pengecekan pada bagian sambungan plat-selnya. Oke teman-teman, dan di sini untuk bagian yang sebelah sini. Oke, terus seperti ini. Ini harus benar-benar menutup semuanya, karena saat terjadi pemakaian di motor, saat terjadi pengisian, ini tekanan angin di dalamnya begitu besar, kuat saat dilakukan pemasangan pengisian di motor. Jadi saat penyolderan harus benar-benar rapat, tertutup rapat. Dan jika ada kebocoran pada bagian yang setelah digergaji, ini biasanya timbul keluar cairan akinya. Juga bisa menyebabkan kerepotan saat digunakan, karena air aki ini saat mengenai logam ini bisa timbul karat, dan bisa juga merusak dari bagian kutub atau sekun penyambung di bagian akinya sini, baut kabel yang ke bodi bagian plus, kabel besarnya juga bisa menjadi keropos. Terus ini sudah menutup semuanya. Oke, dan di sini saya akan solder bagian sini, kemudian sini. Oke teman-teman, ini sudah saya lakukan penutupan ke semua bagiannya. Yang sudah saya gergaji, saya tutup seperti ini. Saya pastikan rapat semuanya. Sudah aman. Saya rapikan pakai cutter seperti ini. Sudah mendekati lumayan bagus. Ini. Sudah lumayan. Oke teman, dan di sini saya akan lakukan tahap selanjutnya, dan di sini saya gunakan sun resistor tadi. Oke, di sini saya gunakan sun resistor untuk mengetes dari aki ini. Untuk kondisinya berapa volt saat dites beban pakai sun resistor. Untuk akinya 12,4 tadi. 12,38. Saat saya kasih satu sun resistor, berapa volt? Seperti ini. Di sini untuk sun resistornya mulai hangat, naik suhunya, dan di sini 12 volt.
Oke, ini mulai hangat, dan saya coba tambahkan 2 shunt resistor. Ini 1 shunt resistor. Oke, ini agak hangat teman. Oke, agak panas. Oke, 12 volt 1 shunt resistor. Oke, ini saya pasang. Untuk pemasangan bolak-balik tidak masalah, karena di sini tidak berkutub positif dan negatif untuk shunt resistor. Oke, saya pasang seperti ini. Oke, saya gabung 2. Oke, untuk voltasenya 11,9, 11,8. Oke, sudah panas keduanya, sudah naik. Oke teman, sudah panas. Oke, dan di sini saya akan mengecek arus yang mengalir pada shunt resistor ini. Oke, seperti ini. Saat diberi beban voltase, oke, saat diberi beban shunt resistor 1, ini tadi di 12 volt. Saat diberi 2 shunt resistor, ini 11,8 volt. Ini beberapa detik. Oke, saya akan coba pindah posisinya ke ampere meter. Oke, seperti ini. Oke, saya hubungkan langsung berapa arus yang mengalir. Saat diberi tes beban 1 shunt resistor tadi masih stabil di 12 volt. Oke, arus yang dihasilkan 1,1 ampere. Oke, saya diberi beban 1,1 ampere. Ini voltasenya tadi 12 volt. Oke, seperti ini. Oke, penurunannya tidak begitu banyak. Saya coba 2 shunt resistor, berapa arusnya. Tadi penurunannya sekitar ke 11,8 volt. Shunt resistornya naik suhunya. Oke, ini panas. Oke, seperti ini. Oke, saya coba dulu. Oke, 2,3 ampere. Tadi 11,8. Ini sangat besar sekali untuk arusnya. Oke, seperti ini. Dan di sini saya akan coba pakai dop lampu tadi, yang dop motor. Oke, ini saya gabungkan keduanya antara 25 dan 5 watt. Ini menjadi 30 watt. Oke, seperti ini. Berapa arus yang mengalir. Oke, ini dop lampu rem. Oke, 1,6 ampere. Ini saya gabung, ini untuk dop lampu kota agak redup 0,4 ampere, setengah ampere. Oke, saya coba gabungkan keduanya. Oke, 2,1 ampere. Oke, untuk arus dari dop lampu ini sangat besar sekali, yang bisa mempengaruhi dari sebuah aki tidak bisa digunakan lagi. Oke, saat di motor ini bisa disebabkan karena lampu rem ini menyala terus. Jadi saat dilakukan pengisian atau dipasang di motor, karena lampu remnya ini nyala terus, yang lebih terang nyala terus, dan voltase aki pengisian pada motor ini langsung masuk ke lampunya sini, dan voltase pengisiannya di akinya ini terus menurun. Ini bisa juga menyebabkan sebuah aki mengalami pengedropan dan voltasenya itu tidak bisa digunakan untuk kelistrikan motor. Yang 12 volt kita umpamakan penurunannya sampai ke 9 volt. Jadi bisa dilakukan pengecekan pada bagian lampu rem belakang saat belum digunakan lampu, apakah lampu remnya ini tetap nyala. Saat tidak direm, apakah lampu rem ini tetap nyala. Oke teman, dan di sini saya akan coba lihat lagi voltasenya.
voltasenya 12,3. Saya pakai lampu 11,9 volt. Masih stabil dan penurunan voltasenya tidak begitu banyak, jadi cuman beberapa volt. Dan di sini saya akan coba tes aki ini bagaimana kondisinya, berapa ampere yang disimpan di dalam plat selnya ini. Oke, di sini saya siapkan baterai analyzer dan saya akan pasang baterai analyzer 12 volt. Ini 12 volt digital baterai analyzer. On. Saya tes ke 100 ampere. Berapakah nilai ampere yang masuk ke aki ini? Oke teman, di sini voltasenya 12,27 dan resistansinya 18,60. Jadi resistansi untuk aki ini adalah 18,60 mili ohm. Mili ohm. Dan saat pengetesan untuk aki ini, ini kemarin ada yang berkomentar, apakah aki sekecil ini bisa menyimpan arus yang begitu besar sampai 100 ampere. Di sini buktinya, bahwa sel aki yang tadinya rusak mati total karena overvoltase. Ini sebelum terlambat bisa lakukan cara seperti ini. Kita tambahkan air aki biasa, kemudian kita lakukan pengisian. Dan di sini untuk kondisi aki ini, aki yang sekecil ini 3,5 ampere, 3,5 Ah ini bisa menyimpan arus. Di sini 100 ampere pengetesannya. Kemarin ada yang berkomentar, ini katanya saya berbohong bahwa aki sekecil ini bisa menyimpan arus yang begitu besar. Dan di sini adalah buktinya, teman. Bahwa sebuah plat sel aki yang dalam kondisi normal, berwarna abu-abu pada plat sel bagian yang negatif, dan yang positif adalah agak hitam kemerahan, dan tentunya plat selnya ini bersih. Dan di sini bisa saya buktikan sendiri. Pengetesan 100 ampere, dan di sini untuk hasilnya 132 ampere. Seperti ini. Dan di sini siap digunakan untuk di motor, terutama untuk starter. Ini. Teman, dan di sini saya akan buktikan lagi bahwa aki ini benar-benar sudah normal dan tentunya kuat. Saya akan buktikan lagi. Saya pakai cas BRT. Ini cas sudah terkenal, mungkin teman-teman sudah pernah melihat alat tes ini, cas BRT, dimana cas BRT ini saya gunakan yang 12 volt 40 watt, 12 volt 40 Ah. Ini pengetesan punyanya mobil. 40 Ah untuk aki 40 Ah. Di sini saya tes. Di sini voltasenya 12,4. Saat diberi tes beban untuk cas ini sekitaran 3,5 ampere tes bebannya. Pengetesan beban ini menjadi 11,6 volt. Saat diberi tes beban 3,5 ampere selama 15 detik. 5 bunyi buzzer atau 5 kedipan LED, 15 kedipan LED. Teman, di sini untuk akinya sudah mulai bagus, 87%. 87%.
dimana untuk di sini ada keterangannya. Jika aki kurang 80%, ini akinya mulai bermasalah. Oke. Oke, saya lakukan dulu. Dan untuk terakhir, untuk memastikan bahwa kondisi aki ini normal, saya tes seperti yang real pada sebuah motor. Di sini saya gunakan dinamo starter, bos. Dinamo starter motor. Ini harusnya juga besar pada saat digunakan di motor. Seperti ini. Saya cek voltasenya. Oke, 12,7 setelah dilakukan pengisian tadi beberapa saat. Oke, saya tekan tombol starternya. Oke, saya tahan beberapa detik, 3 detik. Oke, berapa voltasenya? 1, 2, 3, 4, 5. Coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini untuk putaran dari dinamonya juga kencang saat pertama, saat awal ditekan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Salam otomotif.